Ya kita di MUI Kabupaten ini sebenarnya berat ya. Terutama Kabupaten Serang dengan jumlah kecamatan 29 kecamatan. Kalau provinsi kan cuma kabupaten saja. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara ini pendanaan terutama dari dana itu sebenarnya berat untuk kabupaten, bukan provinsi. Iya. Karena memang provinsi tidak ada kewajiban untuk apa mengembangkan di kabupaten. Ya bahkan ada waktu. Ya takutnya kebablasan. Peringatan gitu. Nah, kalau berbuka itu kan tadi sampai terbenamnya matahari. Jadi jangan dulu buka. Jangan dulu buka. Sebelum sempurna terbenamnya matahari. Nah, ini juga akan berbeda manajil ya. Manajil itu ya tempat munculnya matahari, tempat munculnya bulan, ini akan berbeda-beda. Ya kalau di kita jam berapa maghribnya, gitu kan? Kalau di kita maghrib, di Aceh belum maghrib. Iya. Kalau di kita ini baru imsak ya, di Jawa Timur mah udah subuh. Udah. Di Bali itu beda satu jam. Aceh juga bedanya gitu. Nah itu kalau untuk buka itu baiknya kalau yang saya tahu yang namanya imsak itu kan kita diperlambat katanya. Kalau buka itu kita harus percepat sunahnya. Cepet-cepet. Ya, takjil. Boleh nggak dipercepat di asar? Boleh. Kalau sudah nyata waktu maghrib, maksudnya itu kan sunnah. Kalau sudah maghrib, ini sudah nyata, ini sudah pasti, maka kita disunahkan untuk takjil. Buka jangan diundur, membatalkan ya. Jangan diundur mendekati waktu isya. Iya, betul. Bukan persoalan kuat dan tidak kuat di sini. Saking ini, saya masih kuat. Masih kuat lah nanti katanya aja. Lebih baik didahulukan untuk berbuka ya. Iya, kalau sudah dinyatakan, sudah pas yakin bahwa itu sudah maghrib, ditunda-tunda ya. Maka kita jangan menunda-nunda itu, karena menunda-nunda buka puasa kalau sudah yakin maghrib itu hukumnya makruh. Oh, makruh lagi. Jadi kita harus pas lagi semuanya ya, Pak Ustadz ya. Ya kalau kita takjil kan sunnah. Nah di situ ya tentu menahan ini dari tulu'il fajri kemudian sampai buka itu kita harus dengan niat. Karena kalau ada tanpa niatan di malam harinya tidak sah puasa kita. Tapi niatnya niati takarubin ilallah, dengan niatan takarub kepada Allah. Semata-mata karena ini adalah perintah Allah gitu. Nah itu tadi pertanyaan Kang Nijar, apa katanya? Kang Nijar tadi nanya apa? Tadi apa? Buka dulu, sholat dulu. Apa sholat dulu? Apa? Kan apa makan dulu, pas sholat dulu. Bukan dulu kan, dengan seteguk air cukup. Ya berbeda dulu, mungkin dengan kita. Kalau disebut bukanya kita itu satu piring nasi. Aduh lapar satu gelas kopi, satu gelas rujak. Cilok ya kan, ketan bitul. Untuk membatalkan puasa, untuk batal puasa iftar itu kan cuma seteguk air dengan kurma 3 saja sudah cukup. Atau kita istilahnya apa dengan kolak lah, walaupun tidak ada kurma juga ya, banyak di Indonesia ini yang manis-manis. Jadi itu kalau kita puasa itu gimana sih Pak Ustadz? Dipercepat. Ya, dipercepat. Dilambatkan. Kalau buka dipercepat, membatalkan puasa dipercepat. Kalau sahur kan sunnah kita diakhirkan. Oh ya, diakhirkan maksudnya. Kalau sahur diakhirkan. Susah banget. Pengumuman imsak. Imsak. Itu masih bisa. Baru kita sahur, tapi masih bisa tetapi. Oh iya nih, yang ketinggalan sahurnya nih Pak Ustadz. Sahur ketinggalan gimana tuh? Misalnya udah adzan, kita baru bangun nih. Boleh nggak? Masih boleh nggak kita makan? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kan Pak Ustadz juga sebagai ketua MUI Kabupaten Serang. Apa saja kegiatan-kegiatan MUI selama di bulan Ramadan ini? Ya banyak yang
gini ya, kalau berbicara kita apa nama kegiatan MUI secara ininya yang dilakukan oleh Majelis Ulama tentu tidak banyak, tetapi secara personal karena kebanyakan juga para alim ulama yang ngurus di Majelis Ulama itu mereka punya kesibukan masing-masing. Ya kesibukan juga untuk umat sama. Ada yang sama seperti saya melakukan sanlat di pondok pesantrennya. Mereka karena ada juga orang apa yang di Majelis Ulama itu yang punya pondok pesantren. Kemudian juga ada mereka yang melakukan pengajian dengan masyarakat seperti itu. Ya kalau kemarin kan ada beberapa doang saya juga kan itu di jadwal ya di Kabupaten Serang ya. Iya, kita ada jadwal keliling saya ya. kebenaran jadwalnya pas di Ciamas. Kemarin itu. Ciamas. Udah berapa kali kunjungan berapa kali nih Pak Ustadz nih selama bulan Ramadan tuh keliling Tanjung? Untuk Tanjung dengan pemerintah dengan Pemda dengan kan Pemda berapa kali ya saya lupa. Tapi digilir ormasnya kan, ada dari MUI, kemudian ada dari Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah Al-Hidayah, itu kan digilir kemarin itunya. Ya kebetulan saya yang paling akhir kena gilirannya gitu. Ya kalau kegiatan-kegiatan di luar ya ada Bu ya, kita juga ada mengisi-misi beberapa kultum. Ya kemarin juga saya ngisi di kegiatan di BPK, perwakilan di Banten itu. Iya. Yang di Palima ya. Iya. Ya kegiatan seperti itu kelilingnya untuk berceramah ya. Ya, tapi Ceramah, juga paling bisa saya setelah beres ya. Setelah beres kegiatan apa namanya pondok pesantren. Sanlat karena saya punya pondok pesantren. Gitu. Nih Pak Kiai, MUI bagaimana nih hubungannya dengan FKUB nih untuk berkoordinasi terkait selama di bulan Ramadan ini gitu. Ya begini, kita kan maksudnya di situ apa dengan toleransi. Dengan toleransi beragamanya kan sekarang ini bulan Ramadan, terus kemudian rumah makan atau apa kan pada tutup tuh. Nah, bagaimana? Ya toleransi tidak di sini semua juga berpuasa. Begini Bu ya. Jadi kalau kita toleransi di sana itu kan dengan agama yang lain, dengan umat-umat yang lain. Agama yang lain. Berbeda. Mm-mm. Ya, jadi dalam Al-Quran la ikraha fiddin itu. La ikraha fiddin itu untuk bukan orang Islam. Artinya apa la ikraha fiddin tuh? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kalau kita berbeda agama, la ikraha fiddin. Jangan Agamamu salah menerapkan agama. dalil. Jangan salah menerapkan dalil. Kalau orang itu sudah muslim nyata, maka harus dipaksa dalam agama. Iya, betul. Kalau ada orang muslim sengaja berbuka, sengaja ini terang-terangan berbuka di jalan, itu harus dihukum sebenarnya. Ya, bagi orang yang non muslim ya harus bertoleransi, menghormati ya. Mereka menghormati Yang berpuasa. Nah, kalau kita ini sekarang ini mungkin banyak yang tidak menghormati, bahkan ini dari kalangan muslim. Gimana? Banyak yang tidak menghormati. Sebenarnya kan harus dihukum itu. Tidak menghormati agama sendiri karena mereka Islam tapinya makan di luar. Jadi yang begini ya. Di kita ini banyak kesalahpahaman tentang menafsirkan ayat la ikraha fiddin. Jangan memaksakan agama itu. Jangan memaksakan agama. Tidak boleh kita memaksakan agama orang lain. Kita tidak boleh memaksa keyakinan orang. Tapi kalau orang itu sudah masuk ke dalam agama kita harus dipaksa. Contohnya seperti apa nih Pak Ustadz? Saya punya anak. Wa'mur ahlaka bisolah. Kata Rasulullah, perintahkan ahlimu, keluargamu untuk sholat, melaksanakan sholat. Nah, jika anak saya umurnya 7 tahun dan sudah memayit, bisa membedakan baik dan buruk, sudah makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa mandi sendiri, maka harus diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan ibadah. Sekalipun mereka belum ke taklif, belum terkena khitab ya, karena masih kecil, belum balik. Nah, kalau orang tuanya membiarkan anaknya yang sudah memayit, tidak memaksakan lah gitu, tidak mengarahkan untuk ini dosa. Dosa. Kan kadang orang tua kan belum balik ini gitu. Padahal kan kebiasaan kalau harus dibiarkan dari... itu salah. Iya. Jadi orang tua kalau sudah melihat bahwa anak yang 7 tahun ini sudah memayit, sudah cerdas, kemudian dianggap kuat untuk melakukan puasa, dipandang juga ya, kuat melakukan puasa, perintahkan. Iya. Nah, kalau dia sudah umur 10 tahun tidak melaksanakan ibadah puasa atau sholat, maka agama menuntun supaya dipukul. Pokoknya pukul kata itu. Pukul, bigoiri mubarrah. Ya tentu
memukulnya jangan sampai keras, melukai keras. kepada anak tersebut, jangan sampai kekerasan. Iya. Karena niat memukul di sana adalah Mendidik. untuk memberikan pendidikan. Jadi bukan pengajaran, pendidikan mendidik, ya. Karena kadang-kadang beda antara pengajaran dengan pendidik. Banyak orang yang mengajar belum tentu bisa mendidik. Ya. Gitu kan? Nah, ini tujuan kita seperti itu untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, ketika dia tidak mau lagi meninggalkan itu, kalau kita berbicara hukum Islam, dia dibunuh. Wah. Nah iya, kalau berbicara hukum Islam. Oh iya. Dibunuh kan? Kalau orang itu wayuk talu, jadi orang itu dibunuh. Orang Muslim bukan membunuh orang non Muslim, bukan. Orang ini sudah masuk Islam, dia tidak melaksanakan sholat. Seharusnya kalau dalam hukum Islam itu kan dia bunuh. Yang membunuhnya tentu tidak boleh kita. Oh. Ya, tidak boleh kita. Harus apa namanya, negara. Ada melalui pengadilan ya. Ya negara. Negara. Tapi selama ini kayaknya nggak ada tuh karena beda. di dalam kayak belum saya dengar di negara Islam pun yang tidak menjalankan ibadahnya hukumannya. Sekarang ini nggak ada negara Islam. Ya? Oh, Arab? Enggak, kerajaan kok, sistem dinasti ya? Jabar ya, nggak ada. Oh. Negara jadi mana tidak ada yang menggunakan hukum Islam ya, sistem hukum Islam dalam menjalankan negara ya? Apanya? Menjalankan negara tidak ada yang menggunakan sistem hukum Islam. Dulu ada. Dulu maksudnya. Kalau sekarang kan tidak ada ya. Kalau sekarang mah sudah nggak ada kok. Nggak ada. Nah, Turki sudah enggak. Saudi juga bukan sistem Islam kok. Nah, terkait dengan PUB nih, toleransi antar umat beragama mengenai rumah-rumah ibadah apa segala macam, bagaimana nih Pak Ustadz? Nah, terkait dengan itu, dengan masalah itu kan tadi berbicara bahwa kita juga harus bertoleransi. Umat yang lain juga harus bertoleransi, harus dijaga. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan tentang masalah toleransi itu. Tetapi dibatasi. Sebatas apa? Hanya hubungan tentang sosial, politik, ya, tentang kemudian apa namanya, ekonomi, boleh. Tetapi kalau persoalannya untuk menjaga toleransi itu dalam persoalan apa agama sudah dibatasi, lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai misalnya saking toleransinya umat Islam hari Minggu masuk ke gereja, kemudian orang Kristen masuk ke masjid. Itu kan sudah berarti mencampur adukan agama. Kalau tugas Pak Kiai kan saya pernah dulu waktu wartawan ditugasin untuk meliput gereja. Nggak apa-apa. Kan pemimpin kita juga kan karena kalau mereka misalnya sedang lebaran atau apa istilahnya hari raya lah, Paskah dan sebagainya, kita juga sebagai muslim, sebagai warga negara diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati, bukan membenarkan ya, menghormati. Saling beda. Menghormati ya, toleransi. Saling menghormati itu berbeda. Kalau mengucapkan selamat ini tuh boleh nggak sih? Misalnya apa tuh, selamat hari Natal kayak gitu kan, ada perbedaan pendapat nih, ada yang bilang boleh. Tapi kalau untuk ibu gadis boleh. Iya, tergantung itu tujuan ya, karena kita kan semua kan yang namanya masyarakat kan masyarakat kita ya. Ya kalau masyarakat awam untuk apa? Ngucapin itu kepentingan untuk apa? Iya. Berbeda ya. Kalau presiden, wakil presiden atau bupati atau kepala dinas, ya kepala-kepala kayak seperti itu kan tidak semuanya nih. Tidak semuanya misalnya pekerja itu muslim, ada juga yang non muslim. Dan juga ya memang sudah harus diayomi oleh masyarakat pemerintah, kita, warga kita ya. Ya gitu. Jadi kalau pemerintah, kalau menteri agama mengucapkan itu atau Kapolri atau presiden, jangan langsung diponis mereka kafir. Iya, banyak tuh. Jangan memponis bahwa mereka haram segala macamnya. Bahkan berbeda. Sesama tokoh agama juga kan saling toleransi juga ya, sama-sama saling ini ya. Itu jika diperlukan. Iya. Jika diperlukan. Ya, kalau tidak diperlukan untuk apa? Gitu kan? Karena ya sudah diwakili sama Ibu Bupati, sudah diwakili misalnya sama gubernur, diwakili sama menteri atau ya setingkat kadis sama itu nggak masalah. Tapi itu juga jika diperlukan. Ya. Kalau tidak diperlukan, tergantung innal a'malu biniyat mungkin ya. Iya. Semuanya tergantung kembali kepada tergantung niatnya. Iya begitu. Kan bekas pesantren.
Ngomong-ngomong pesantren. Nah. Ini udah berapa lama nih berdiri dibangunnya pesantren Jamiatul Ikhwan ini? Alhamdulillah pondok pesantren Jamiatul Ikhwan ya sudah cukup lama ya. Kalau kita lihat dari jejak ya ayahanda saya. Ini yang fotonya ya. Ya. Jadi tahun 99 itu sudah dibangun pondok pesantren salafnya. Tadi awalnya pesantren Salafi. Salaf ya. Kemudian ya sekarang 2027 itu dipadukan antara metode pengajaran pesantren salaf dengan metode modern ya, ini ada sekolahnya. Itu diawali tahun 2027. Jadi sekarang udah pondok pesantren modern ya namanya. Ya ini kalau dikatakan modern sih belum modern. Belum ya. Tapi udah modern lah Pak Ustadz. Berarti memiliki 2 rapot ya. Kayak dulu saya kan pesantren kan. Ya ada rapat pondok pesantren, ada rapat sekolah. Pak Ustadz, ada ujian pondok pesantren. Ujian umum ya. Umum. Kalau yang namanya salafi itu kan kalau saya berpikirnya salafi itu dari bangunannya itu bilik-bilik. Apa itu ajaran salafi itu seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Salaf itu dari kata adalah orang-orang umat terdahulu ya. Salaf itu kan masa lalu. Ya, kalau dalam bahasa ini jadul mungkin ya. Jadul, orang jadul. Nah, berarti bukan jadul ketinggalan zaman, justru salaf itu adalah yang khairul qurni. Yang sebaik-baiknya kurun itu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada tabi'in. Nah, jadi yang dikatakan salaf adalah mereka yang mempertahankan ajaran-ajaran ya. Ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, ajaran tabi'in. Itulah yang disebut salaf. Dan itu tertuang biasanya dalam kitab-kitab ya, dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu mutaqaddimin, karena ulama ini ada disebut mutaqaddimin, ada mutakhirin. Ya, ada ulama dulu, ada ulama mutakhirin. Ya, kalau sekarang mah apa? Ada juga mungkin ulama yang kontemporer seperti itu. Yang kayak gimana? Yang kayak mungkin MH gitu ya. MH Ainun Nazim. Nah, gitu. ini begini. Jadi salaf itu sebenarnya bukan dari bangunan saja, bukan. Contoh di Al-Azhar. Al-Azhar. Di Al-Azhar nggak ada kobong. Tapi dia ajarannya salaf. Oh. Di Makkatul Mukarramah di Madinah banyak kok yang pesantren-pesantren yang tidak dibangun dari bilik. Jadi kalau di kita mah kalau ada biliknya itulah salaf, sebenarnya bukan begitu. Iya, pikiran ada kobongnya. Oh, itu mah salaf gitu karena bangunannya bilik gitu. Secara bahasa mungkin itu juga salaf. Yang jadul mungkin. Bangunannya jadul. Jadi dulu memang di Indonesia seperti itu, kalau di Indonesia ya. Konotasinya ya begitu kita taunya. Di Indonesia itu pesantren modern gitu. Padahal sebenarnya salaf itu bukan dilihat dari gedungnya tapi dari ajaran ya, dari ajarannya. Ajarannya. Ya, contoh sekarang kan sudah banyak ya pesantren-pesantren yang awal mulanya dari kobongan-kobongan, dari bilik-bilik, tapi sekarang sudah bangunan biasa. Oh iya. Tapi mereka tetap mempertahankan itu. Salafinya, saya contoh seperti di Kaliwungu, pondok pesantren Kaliwungu, ya kemudian di Lirboyo, di Sidogiri. Bangunan udah mewah ya. Ireng, ya banyak gitu Kebu kan. Ireng juga masuknya ini. Salafi ya. Ya, di Kabupaten Serang juga banyak yang seperti itu, tapi tetap pengajarannya salaf. Ya berikut pondok pesantren saya. Kayak gimana sih ajaran salaf itu pelajarannya apa aja sih Pak Ustadz? Maksudnya? Ya kita berbagai pelajarannya, cuma mungkin kitab yang berbeda ya. Ya fikih ada, fikihnya yang bagaimana kalau disebut salaf ya fikih-fikih zaman dulu kita kaji. Ya. Nahu ya. Nahu sorob. Ya, nahu sorobnya juga bukan seperti yang sekarang kita yang gunakan Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kitab kuning itu kali kalau. Ya iya, kitab-kitab kuning yang masa dulu ya. Sekarang juga banyak kitab kuning kok. Yang karangan-karangannya. Ya saya juga. Imam Syafi'i. Saya juga ada sebuah karya saya. Di antaranya di kitab. Tetapi kan nggak bisa dikatakan salaf. Oh Pak Kiai bikin kitab juga Pak Kiai? Ada. Ada yang dikaji di Coba sini lihat. ya seperti Adiyaul Kamil di majelis ya. Oh ini seperti ini. Wah. Ini nggak bisa dikatakan salaf. Oh, ini hasil ya itu hasil kajian Pak Kiai. Ya walaupun kertasnya putih tapi ini bisa dicetak kuning gitu. Walafa rahmaullah ya. Mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nggak kebaca. Harus pakai bahasa harus pakai
itu kan pakai bahasa Arab. Qala maulifa war rahmatullah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Dikit-dikit mah udah. Ini cuma harus pakai kacamata teka dulu masalahnya. Wih, kalau kajian ini Pak Ustadz ngambilnya dari kan kita mensyarahi ya, di mana Asy-Jurjani seorang pakar dulu adalah seorang pakar ilmu nahwu, bahkan imamnya pada masanya imam itu adalah panutan ya dalam ilmu nahwu Al-Jurjani mengarang kitab Amil. Ya, di Banten ini sangat tenar kitab Amil ini. Amil ini. Nah, di antara yang menyari kitab Amil di Banten itu adalah Syekh Nawawi Mandaya, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Mandaya. Ada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, kemudian ada Nawawi Mandaya yang kita sebut dengan Murad Amil. Ada juga misalnya di pondok pesantren Oteng yang menyarahi kitab Amil. Nah, saya ini juga menyarahi kitab Amil nih. Dari Amil itunya. Ya, Adyaul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil. Nah, ini saya namanya Adyaul Kamil. Nah, ini saya tulis karya tulis ini dengan semua Arab. Tuh, gundul. Gundul, Arab gundul. Arab gundul. Ini kayak kitab kuning kan begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, memang ini kitab kuning. Oh, kitab kuning meskipun sekarang warnanya putih. Warnanya putih. Gitu kan, kalau sekarang kan kertas-kertasnya ya? beda ya. Bahkan sekarang yang putih-putih yang ya bersaing dengan yang kuning. Emang kitab kuning karena dia kertasnya kuning kali ya? Apanya? Apa karena dinamakan kitab kuning karena kertasnya kuning? Dinamakan kitab kuning ya seperti ini. Ya. Ini kan bukan berarti karena bahwa kuning. Tidak ada. Nah, ini kertasnya aja. Kertasnya aja kuning ya? Kertasnya aja. Kalau dalamannya kan sama. Gitu. Ini dia kertasnya putih. Sekarang udah kertasnya putih. Ya ada juga yang kuning sekarang ada. Juga ada. Iya. Ada kan beberapa kitab saya itu yang biasanya Bang habisin berapa waktu ini untuk membuat satu buku kayak gini Pak Ustadz? Ya. Luar biasa. Isinya tentang apa juga ini? Kamil ini tentang nahwu sorob. Nah, di sini saya ada metode bagaimana karena nahwu itu kan percontohan ya. Di sini ada metode untuk cepat membaca Al-Qur'an, baca kitab. Nah, kalau kita pengen cepat baca kitab ya mempelajari nahwu. Salah satu kitab itu adalah Amil yang di Banten ini, khususnya Banten itu Amil selalu dikaji di pondok pesantren. Maka saya sarahi supaya lebih luas penjabarannya. Bukan berarti saya yang pertama yang menyari ini, sudah ada Syekh Nawawi Mandaya. Ya, kemudian ini ya alhamdulillah saya diberikan oleh Allah menyusun kitab ini, diberikan sampai bisa menghatamkan. Ini kurang lebih 1 bulan. Wah, 1 bulan. Ya. Nah ini Pak Ustadz memang disimpan saja atau memang enggak diaji? Ini dikaji. Disebarkan ke pesantren-pesantren. Dikaji untuk di kalangan di sini. Oh, di sini. Ya kalau misalnya ibu ada yang memesan untuk kitab bisa ini ya. boleh. Bisa ya, boleh ya. Bisa ya. Iya. Bisa. Nah, atau dia di-download. Bisa di-download. Ada di Maktabah An-Nur, tapi Arabiah ya. Oh, Arabiah. Ya, Al-Arabiah. Kalau downloadan kayak itu gratisan Pak Ustadz ya, nggak dapat? Gratis nggak boleh. ada. Boleh ada dicetak. ini Pak Ustadz. Ya, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan ilmu itu kalau disebarkan mendapat pahala. Yang penting pahalanya Pak Ustadz ya. Iya. Emang dasar tukang gratis. Di situ ada di ini kalau mau di-download itu di ini ya di Maktabah An-Nur. Maktabah An-Nur. Maktabah An-Nur. Itu apa itu Pak Ustadz? Ya maktabah itu percetakan An-Nur. Oh, di percetakan. Iya. Tapi itu bukan Indonesia. Oh. Nah ini Adyaul Kamil. Iya itu Pak Ustadz ini tuh sama tuh benar. Ini percetakannya di sini. Percetakan di Serang. Ini yang di sana di Saudi di sana. Oh di Saudi? Masuk di percetakan. Ya ini kan masuk ini. Saya kan masukin di sana. Oh masukin ke sana, jadi bisa dibaca. Nah kalau misalnya mau mencetak, bisa ya di-download. Bisa gitu. di-download dari sini iya, untuk iya, dikasih iya, pribadi gitu kan. Iya, nah di sini udah ada. Ini tuh cara cepat membaca kitab ini ada tutorial apa namanya? Maktabah An-Nur. Nah, di Maktabah An-Nur. Nanti ya. Nah, di sini bukan hanya kitab saya aja, banyak kitab-kitab para banyak ulama yang lain. Upload di situ ya, banyak diupload ya, banyak yang upload ya. Ya, tapi banyak ini khusus karya-karya ya. Yang sudah dipegang oleh An-Nur itu. Oh ya. Nggak gampang ya masuk ke situ ya Pak Ustadz ya. Di sini kan ada kitab-kitab yang lainnya ini banyak. Iya. Salah satunya. Iya. Ahli kitab.
Ya ini khusus kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning. Oh. Kitab-kitab yang berbahasa Arab kayak seperti Berbahasa Arab, iya. Ya. Nah Pak Ustadz, selanjutnya nih sebagai Ketua MUI, apa kedepannya program Pak Ustadz untuk menjalankan organisasi keislaman seperti MUI ini sebagai corong kebaikan untuk masyarakat? Ya kita di MUI Kabupaten ini sebenarnya berat ya. Terutama Kabupaten Serang dengan jumlah kecamatan 29 kecamatan. Kalau provinsi kan cuma kabupaten saja. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara ini pendanaan terutama dari dana itu sebenarnya berat untuk kabupaten, bukan provinsi. Iya. Karena memang provinsi tidak ada kewajiban untuk mengembangkan di kabupaten. Ya bahkan kita membantu provinsi. Kayak contoh kemarin ditekankan untuk kita membantu tentang Palestina. Kita bantu dari Kabupaten Serang, gitu kan, dari MUI Kabupaten Serang, dari MUI Cilegon, Kota Serang dan lain sebagainya. Nah berbeda dengan MUI yang di kecamatan. Kalau di MUI kecamatan gitu kan kita ada satu kewajiban kepada kecamatan itu. Nah di sini kalau untuk di kecamatan-kecamatan saja kita sudah berat. Ya apalagi sehingga kenapa tidak bisa berjalan komisi-komisi itu karena kita butuh anggaran. Ya ini masa kalian aja curhat dong. Nggak apa-apa Pak Ustadz, curhat aja supaya ya kemarin juga saya sampaikan ke BPK juga saya sampaikan. Supaya diperhatikan juga oleh saya sampaikan. Kenapa tidak berjalan misalnya di komisi dakwah, di komisi ukhuwah, di komisi pendidikan karena anggaran yang terbatas. Padahal tugasnya banyak banget ya, apalagi terkait dengan toleransi agama. Terus yang banyak Islam sempalan itu kan untuk edukasi ke masyarakat itu banyak aliran-aliran sesat itu kan di MUI juga kan. Ya di MUI sebenarnya gini, satu komisi kalau dianggarkan 25 juta, berarti kalau ada 10 komisi sudah 250 juta. Iya. Untuk berjalan juga kegiatan-kegiatan di kecamatan itu paling minim dianggarkan misalnya 10 juta per tiap kecamatan Bu ya. Iya. Kalau per tiap kecamatan dianggarkan 10 juta berarti kan sudah 290 juta. Iya. Nah setidaknya di MUI kabupaten itu yang jumlahnya tentu tidak harus sama. Iya, yang jumlahnya seperti di Kabupaten Serang 29 kecamatan itu anggaran sudah harus di atas 500 juta. Iya. Kalau pengen supaya bekerjanya maksimal supaya kerjanya maksimal. Karena memang tugasnya berat banget, terutama masalah kemasyarakatan keagamaan ya. Nah, yang anggaran 500 juta saja itu belum bisa mengcover operasional MUI seperti karena kita belum punya kantor. Iya. Itu kan di kecamatan MUI belum pada punya kantor. Nah, ini yang keinginan saya ke depannya yang di Kabupaten Serang ini setelah terwujud ya terutama kantor MUI dulu, wujudkan dulu kantor MUI yang ada di kabupaten. Kemudian setelah itu bagaimana nanti kita bisa setiap kecamatan itu ada kantor perwakilan MUI. Gak usah besar, yang penting ada lah. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena hal itu penting. Karena memang di Indonesia yang paling itu kan punya secara ini lah ya. Ya di MUI itu gitu. Oh jadi MUI Kabupaten belum ada kantor juga ya Pak Ustadz ya? Masih kontrak belum ada. Tapi punya ya kesekretariatnya punya ya? Kalau dulu ya ada karena kan ini ada perpindahan bukan perpindahan pecahan ya? Pecahan dari kabupaten kemudian jadi kota. Nah itu kan ada kalau dulu di Islamic Center, kan dipusatkannya di sana semua kegiatan di Masjid Agung di Masjid Agung Asyura. Nah setelah dipecah pemekaran, ada kabupaten, ada kota, ya jadi ini terpisah Kabupaten organisasi Serang, pun ya. Itu. Iya baik Pak Ustadz. Pak Ustadz ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Serang dan masyarakat Indonesia secara umum di bulan Ramadan ini, bagaimana caranya untuk menjaga puasa kita menjadi tingkatannya di atas puasa awam. Pesan-pesan Pak Ustadz. Ya pesan saya ya terutama untuk pribadi sendiri dan umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ya khususnya dari Kabupaten Serang atau dimanapun saja,
Saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat negeri saya di bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk mencetak kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan ibadah kita. Ya di bulan Ramadan itu, ya tingkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi ini menjelang di akhir-akhir Ramadan. Penghujung Ramadan ya. Supaya kita benar nanti mendapatkan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bertakwa kepada orang-orang yang beriman lewat tarbiyah Ramadan? Karena lewat takwa akan datang kemuliaan. Masya Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Lewat takwa itu akan datang kemakmuran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya ahli negara ini beriman dan bertakwa, Allah jamin bukakan keberkahan langit dan bumi. Dan berkah itu adalah pintu kekayaan. Masya Allah. Kaya itu bukan karena ilmu tinggi. Kaya itu bukan karena dari harta. Iya. Jadi kekayaan itu sebenarnya konsepnya adalah orang bagaimana bisa sukses itu karena berkah. Contoh, berkah, ya. Ibu, gadis kalau tidak diberikan keberkahan ilmu nggak bakalan jadi. Amin. Gadis ya kan Allah. tidak berkah ilmunya. Amin. Jadi semuanya adalah sebenarnya konsepnya berkah. Berkah ya. Ya, orang itu kalau sudah diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan rizkinya, ini akan menjadi sukses. Banyak orang yang berilmu tinggi, tetapi Allah tidak kasih berkah. Tidak kasih berkah itu tidak manfaat ilmunya. Masya Allah. Kalau pesantren ya nggak jadi apa-apa. Kuliah tinggi-tinggi misalnya nggak jadi apa-apa. Ya aja cuma pengangguran doang, ilmunya tidak berkembang. Bukan berarti harus menjadi PNS saja, bukan Yang penting itu. ilmunya bermanfaat. Ya bermanfaat. Bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, setiap orang yang diberikan ilmunya manfaat, ya tentu ilmu akan berbeda-beda. Berarti orang itu diberikan kemanfaatan ilmu, dan ini adalah kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah Allah kasih keberkahan di rezeki kita. Allah kasih keberkahan di keluarga kita. Allah kasih, kalau berkah di keluarga jadilah anaknya. Ya. Berkah berarti keluarganya. Ya. Di tempat kita barokah. Ya, tidak terjadi huru-hara, subur makmur dan lain sebagainya, tentram, damai. Itu tempat yang barokah. Nah, makanya Allah ingin sekali orang yang beriman ini menjadi orang bertakwa lewat pendidikan puasa. Makanya kita tingkatkan. Gitu tak. Kemudian apalagi bahwa puasa itu akan meningkat menjadi takwa, dan kalau sudah takwa Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi intinya puasa itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat kesabar. Kok lewat sabarnya? Ya iya. Yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Kita harus bersabar. Jauhi. Iya, kalau orang begini bersabar dia tidak melakukan yang haram, sudah biasa, Bu. Sudah biasa. Tapi menjauhi yang halal itu agak sulit. Kita bersabar ini yang halal. Makanan kita makan nasi halal kok nasi. Ya, kopi segala halal kok. Halal. Istri juga halal, asal jangan istri orang. Ya, itu haram. Haram. Kalau mau tadi itu 3 aja. Tapi harus adil ya Pak Ustadz. Ya. Nah, bagaimana? Berarti kan dilatih kesabaran, dan itu hanya lewat ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua amin, di bulan ya Allah. Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Amin, Allah. ya Allah, Puasa kita, sholat kita, amin, sodako ya Allah, kita, amin. bacaan Al-Quran kita, semuanya amal ibadah diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan setelah selepas Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena bukan hanya Ramadan saja, tetapi di masa yang akan datang pun secara istimror kita orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Pak Kiai, terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama. Banyak sekali ilmu-ilmu hari ini Ya, sama-sama. saya mengenai keagamaan nih, terutama hikmahnya di bulan Ramadan itu seperti apa. Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Nah pemirsa, tadi itu bincang-bincang saya dengan Pak Ustadz Khodori, Ketua MUI Kabupaten Serang. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang kita pelajari hari ini. Ketemu lagi dengan saya Warneri Putri di program Wadon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih Ya, banyak.